katanya. La ilaha illallah. Baru aran baru jamaah ini. Surat telukul mana? Surat 3 kul. Pak Ahmad. Juz amma. La ilaha illallah. Kayak jangan kendai tanah. Abu Sayyaf surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Surat apa kiarana? Surat Qul huwallahu. Pokoknya nama doang kah? Memang mikas. Enggak ruan masih. Oh, nih Mami. Surat apa rana Mami? La ilaha Al-Mu'awwizat. Surat apa? Al-Mu'awwizat. Surat-surat yang memberikan perlindungan. Nah, niki arana. Kemudian nama khusus dari Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas al-mu'awwidzatain. Dua surat yang memberikan perlindungan. Nah, apa rana Abu Sayyaf? Al-mu'awwizat. Al-mu'iza mana? Lai lolos nih jarimu. Al-mu'awwizat. Ya metik wah para zaman ada. Al-mu'awwizat. Ini nama surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengusap dengan kedua tangannya apa yang beliau bisa usap dari badannya. Kemudian beliau mengusap dengan kedua tangannya apa yang beliau usap dari badannya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marratin. Beliau memulai dari kepala, kemudian muka dan bagian depan badan, baru kemudian bagian belakangnya. Beliau lakukan sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama adalah fadail hadhihi as-suwar, keutamaan dari 3 surat ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan tentang keutamaan surat yang mulia ini. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilatil lailata lam yura mithlahunna qattun. Wahai Uqbah, apakah engkau tidak tahu ya petuangke ada beberapa ayat yang Allah turunkan di malam ini
lam yura mislahunna, yang tidak ada semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Berarti surat ini adalah surat yang tidak ada tandingannya, surat yang tidak ada semisal dengannya. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas adalah dua surat yang tidak memiliki tandingan. Kalau surat Al-Ikhlas, apa keutamaannya? Setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian keutamaannya, apa keutamaannya? Barang siapa yang membacanya 10 kali akan dibangunkan rumah di surga. Taib. Kemudian keutamaan yang kedua dari Uqbah ibn Amir. Beliau mengatakan dalam riwayat Abu Daud, "Baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku sedang berjalan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, bainal juhfati wal abwa, di antara daerah Juhfah dan Al-Abwa, idh ghasyatna rihun wa zulmatun syadidatun, tiba-tiba kami diliputi oleh angin yang keras dan kegelapan yang begitu dahsyat. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu, maka Nabi alaihi salatu wassalam yata'awwadh, memohon perlindungan dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, datang angin keras, ya, kemudian datang gelap yang sangat begitu dahsyat. Nabi membaca dua surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi mengatakan, ya Uqbah, ta'awwadz bihima, wahai Uqbah, berlindunglah dengan kedua surat ini. Pelindungin diri, ngadu dua surat ini. Fama ta'awwadza muta'awwidzun bimislihima, tidaklah seseorang memohon perlindungan yang terbaik kecuali dengan keduanya. Jadi dua surat ini merupakan surat yang terbaik untuk memohon perlindungan. Mutamele lindungin diri kita, ngadu perlindungan si paling salah, si paling bagus, maka bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga, hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Ini keutamaannya untuk membentengi diri dari jin dan pandangan ain, pandangan mata jahat. Ngelindungin diri dengan jin yang jahat tentunya, dan melindungi diri dari ain, pandangan-pandangan jahat yang lahir dari hati yang hasad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Pandangan mata jahat ada apa tidak para jamaah? Oh banyak. Jin jahat banyak. Jadi sebagian jin ini dia senang sama orang, dirasukin dia. Dia tidak senang sama orang, dirasukin juga. Kemudian ain ini ya penyakit yang dikatakan non medis. Jadi bingung dokter nih sih nah. Dokter itu terkadang bingung, ini nggak ada penyakitnya. Tapi ternyata itu akibat apa? Akibat ain. Maka untuk melindungi diri dari penyakit ain dan jin yang jahat ini kita baca 2 surat ini. Ya. Kemudian apa kata Abu Sa'id? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal janni wa 'ainil insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kejahatan jin dan pandangan jahat manusia. Motor baru dilihat dengan pandangan lain, langsung nyepol para jamaah. Bawa nyawanya. Hati-hati, harta kita baru tiba-tiba dilihat dengan mata yang jahat, rusak. Ini akibat pandangan jahat. Hatta nazalatil mu'awwizatan, sampai turunnya 2 surat al-mu'awwizatan. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabb. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Ketika 2 surat ini turun, beliau senantiasa membacanya untuk melindungi dari jin dan pandangan jahat mata manusia. Keutamaan yang keempat, tiga surat ini, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, 3 surat terbaik yang diturunkan di dalam Taurat, yang diturunkan dalam Injil, yang diturunkan di dalam Zabur. Jadi 3 surat ini surat terbaik yang Allah turunkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah ibni Amir, "Ala u'allimuka khaira 3 suwarin?" Maukah aku ajarkan kepada engkau 3 surat terbaik? 3 surat paling bagus, paling salah. Unzilat fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqanil Azim. 3 surat ini diturunkan dalam Taurat, dalam Zabur, dan di dalam Al-Quran. Qultu bala. Apa jawaban Uqbah? Tentu wahai Rasulullah SAW. Ja'alani fidak, jadikanlah aku sebagai penebusmu. Qala fa'aqra'ani, kemudian Nabi SAW membacakan kepadaku, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat terbaik. Kemudian Nabi pesan Uqbah ibn Amir, la tansahunna, ya sekali-kali pelupa ya ini. Jangan sekali-kali engkau lupakan 3 surat ini. Wala tabit lailatan hatta taqra'ahunna, janganlah engkau tidur di malam hari sampai engkau membaca 3 surat ini sebelum tidur. Kata Uqbah, fama nasituhunna,
Aku tidak pernah melupakannya untuk membacanya sebelum tidur. Munzu an qala, semenjak Nabi SAW mengatakan la tansahunna, jangan sekali-kali engkau melupakannya. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, waktu-waktu membaca apa? 2 atau 3 surat ini. Yang pertama, pagi dan petang. Pira kali? 3 kali. Ingat ini, 3 kali. Apa khasiatnya? Kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain hina tumsiya wa tusbih 3 marratin takfika min kulli syai'in. Bacalah 3 kul. Orang kata Bu Izi ngene surat 3 kul ngene. Ya. Bacalah surat 3 kul ketika pagi hari dan sore hari sebanyak 3 kali, akan menjagamu dari segala keburukan. Menjaga dari segala keburukan. Kemudian kapan yang kedua? Sebelum tidur, sesuai dengan hadis kita tadi. Kapan dibaca? Sebelum tidur. Nanti kita akan jelaskan tata caranya. Kemudian yang ketiga, siapa yang tahu? Piran terbaca ya? Abu Sayyaf, piran terbaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Zikir kelema, zikir ele-ele sore. Kemudian sebelum tidur, sebelum tindo, si ketelu piran. Wah, sebelum tindo. Sebelum mangan ke? Bingung ya, memikas. Piran terbaca mami. Wah, sebelum tindo. Ketika meruqyah, ketika menjampi, tebuja jampi, mami. Piran Abu? Ketiga. Piran. Ketika menjampi, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kata Aisyah, "Falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalik." Ketika beliau sakit, ketika Nabi SAW sakit, beliau memerintahkan aku untuk melakukan yang sama seperti yang aku lakukan ketika tidur. Gabungan kedua tangan, baca ya tiup, kemudian usap di tubuh orang yang sakit. Kapan yang keempat? Abu Miqdad, piran terbaca ya ini, si keempat. Setelah zikir salat 5 waktu. Masya Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, selesai salat fardu kita disunahkannya membacanya ya Qul huwallah 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Sebagaimana hadis Uqbah ibn Amir. Taib. Kemudian kita selesai jadi poin yang kedua. Yang ketiga,
bagaimana tata cara membacanya. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, ditiup dulu baru membaca. Caranya sebagaimana nas hadis ini, gabungkan. Kata Nabi, jama'a kaffai, bukan begini. Bukan dipisah, tapi digabungkan kedua tangan ini. Thumma nafatha. Kata nafas itu tiupan disertai napas. Tiupan disertai dengan napas. Bukan nyempru, bukan begitu. Ya, nafatha. Kemudian ya, ditiup pertama baru dibacakan. Setelah digabungkan, tiup dulu. Ini cara pertama. Baru bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Setelah itu usaplah kepala terlebih dahulu. Kepala, kemudian muka, bagian tubuh depan, kemudian bagian tubuh belakang yang mampu dia usap. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau menukilkan pendapat beberapa para ulama, di antaranya pendapat Ibnul Allan. Ini pendapat Ibnul Allan. Kata beliau, zahiruhu, pendapat Ibnul Allan, beliau mengatakan zahiruhu annal qira'ata ba'da nafsi. Membaca 3 surat itu setelah ditiup dulu baru dibaca. Baik. Kemudian pendapat yang lain disebutkan oleh Imam Mubarakfuri. Beliau menyebutkan dibaca dulu baru ditiup. Kebalikan yang pertama. Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas baru tiup. Baru usap bagian kepala, bagian muka, bagian tubuh depan, kemudian ya belakang. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang perkara ini. Ada para ulama yang mengatakan membaca setelah meniup. Ada para ulama mengatakan baca dulu baru meniup. Yang mana dipakai? Kata beliau, zahirul hadis anna nafs yakunu qabl. Yang zahir dari hadis ini, tiup dulu baru baca. Lakinnal amra wasi'un insyaallah. Tapi perkara ini perkara yang luas. Boleh kedua-duanya. Mau baca dulu baru tiup silahkan. Ya, tiup dulu baru baca juga bisa dilakukan. Jadi mbembe tekadu bau. Baik. Kemudian poin berikutnya. Sebab turunnya surat ini, surat Al-Mu'awwidzatain atau Al-Mu'awwidzat, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan para a'immatut tafsir yang lainnya, dari hadis Zaid ibn Arqam dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW memiliki seorang pembantu dari Yahudi. Kemudian pembantu ini yang bernama Labid ibnul A'sam.
yang kemudian menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sihir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil kemudian diikat pada sisir yang digunakan menyisir Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang menjadi bukhulnya, kemudian diletakkan di sebuah sumur, ya, bukhul tersebut. Kemudian datanglah Jibril meruqyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin binnas. Ini sebab turunnya. Jadi dua surat ini diturunkan karena apa? Karena sihir seorang lelaki Yahudi yang melayani, yang membantu, yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Labid ibnul Asam. Bayangkan para jamaah, Nabi aja bisa kena sihir. Makanya kita ini lebih harus hati-hati membentengi diri kita dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benteng kita ini banyak sekali para jamaah. Pagi dikasih benteng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sore dikasih benteng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur dikasih benteng perlindungan yang kokoh dan kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini narap patuhna para jamaah. Ya. Agar kita ini jauh-jauh dari keburukan. Tapi sayangnya kita ini malas. Enggak saik doatin doa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Pak padam wah. Elen wah petindo no. Hilang perasa wah. Kejap wah pada jamaah. Padahal zikir tidur ini la ilallah sabol para jamaah. Banyak sekali. Ukurannya sang 15 menit lebih terbaca buat selesai ruana. Saking banyaknya. Taib. Kemudian faedah berikutnya dari surat ini, asyurul musta'adu minha fi hataini surataini khamsah. Ada 5 keburukan yang kita memohon perlindungan darinya dalam 2 surat ini. Berapa keburukan? 5. Ada 5 keburukan yang kita memohon perlindungan kepada Allah darinya dalam 2 surat ini. Keburukan yang pertama, al-isti'azatu min syarril makhluqati kulliha. Memohon perlindungan dari keburukan seluruh makhluk. Dari kejahatan seluruh makhluk. Mana dia? Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku memohon perlindungan dengan kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan segala apa yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya dari min syarri jami'il makhluqat, dari keburukan seluruh makhluk. Banyak para jamaah. Ada keburukan manusia yang jahat, keburukan jin yang jahat, kejahatan setan, kejahatan binatang buas, binatang beracun, keburukan dosa, keburukan hawa nafsu, keburukan jiwa. Kita memohon perlindungan dari segala keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Ini yang pertama. Memohon perlindungan dari segala apa? Segala keburukan makhluk.
Yang kedua, al-isti'adzatu minasyururi allati tahdutsu fil lail indama yuqbilu bi dhalamihi. Memohon perlindungan dari kejelekan-kejelekan yang terjadi di malam hari tatkala ia datang dengan kegelapan. Alhamdulillah para jamaah, mungkin niki ada penerangan cahaya yang bisa meminimalisir keburukan. Makanya kita lihat apa kata Allah setelahnya itu. Ayat yang ketiga apa kata Allah? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam idza waqab, apabila ia telah gelap gulita. Lamun wahpat petang. Makanya lihat di waktu maghrib itu ya, berbahasa dengan ta'ata apa ngana? Sendikala. Sandikala bebodoh ngana. Ya. Betul itu bahasa orang tua kita itu, dia sedang bergentayangan. Sehingga kita disuruh untuk menutup pintu rumah, menutup jendela, memasukkan anak-anak kecil itu. Maka cocok kata Allah Azza wa Jalla, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila ia telah gelap gulita. Baik. Kemudian ini juga diterangkan dalam suatu hadis yang sahih. Suatu ketika Nabi SAW melihat kepada bulan. Tatkala bulan itu muncul, apa kata Nabi? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ista'idhi billahi ta'ala min syarri hadha, fa inna hadal ghasiqu idha waqab. Wahai Aisyah, lamun wahara penggitan bulan, berarti akan datang kekelam. Kalau sudah kelihatan bulan, berarti akan tiba malam hari. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari datangnya malam. Inilah yang Allah maksudkan al-ghasiq idza waqab. Apabila malam telah tiba, ia akan menjadi gelap gulita. Baik. Kemudian yang ketiga, al-isti'azatu min syarrin nufusil khabithah minas sawahiri mimman ya'qidna 'uqadan fi khuyutin yanfusna 'alaiha. Memohon perlindungan dari kejelekan, kejahatan jiwa-jiwa yang jahat. Ada jiwa-jiwa yang jahat seperti para penyihir yang membaca mantra-mantra mereka pada bukhul-bukhulnya. Apa kata Allah? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhulnya. Dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, ya, mereka menempuh segala cara untuk memenuhi hasrat dan hawa nafsunya. Ya, dia mau nikah sama seseorang tapi ditolak. Ini musuhnya. Mari tendengan ngai ngono para jamaah. Bukan dimintakan air, dimintakan mantra pada penyihir yang semula tidak suka menjadi
suka. Ada orang-orang yang jahat, ini lahir dari syarrin nufusil khabithah. Kejahatan dari jiwa-jiwa yang jahat. Lihat orang-orang bahagia, kirimang apa? Semeri namanya. Masang kedi. Sihir pemisah. Ya. Ini jiwa-jiwa yang jahat, ikhwatal iman. Nah, kita berlindung dengan banyak membaca dua surat ini, Al-Mu'awwidhatain. Taib. Kemudian yang keempat. Dan perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi akibat permusuhan, hasad dan yang lainnya, atau jiwa yang buruk, makanya cocok Nabi kita SAW itu selalu mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita memohon perlindungan dari keburukan jiwa-jiwa kita. Ada orang-orang yang tidak bisa dilindungi dari keburukan jiwanya, sehingga dia menggunakan keburukan jiwanya itu ya untuk mencelakakan orang lain. Dia hasad, dia iri kung kita apa-apa kat esida be ngana. Dia tidak sanggup, dia menggunakan orang-orang lain, meminta bantuan kepada syaitan, minta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada para penyihir. Nasallahu salam wal afiyah. Baik, yang keberapa? Yang keempat. Al-isti'adzatu min syarril hasidin alladzina yatamannawna zawalan ni'am an ashabiha. Memohon perlindungan dari keburukan orang-orang yang iri dan dengki. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hasad ini adalah penyakit semua manusia. Enggak ada manusia yang enggak punya hasad. Tapi orang yang baik itu dia berusaha menyembunyikannya. Kata para ulama, orang yang baik itu dia menyembunyikan hasadnya. Dia berusaha menahan rasa hasadnya. Dia tidak gunakan hasadnya. Dia memang iri-iri, tapi dia tidak berharap hilangnya nikmat. Tapi ada orang yang hasad. Nah ini dia. Dia berharap nikmat itu hilang dari orang itu. Ini disebut al-laim. Orang-orang yang menampakkan hasadnya. Makanya Allah mengajarkan kita doa agar hati ini terbebas dari penyakit hasad ini. Minimal dia bisa menyembunyikan hasadnya. Apa doanya? Pamikas, apa doa anta katen tak hasad? Pak Ahmad. Hah? Wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon perlindungan dari orang yang hasad. Kalau ini kita ini agar kita tidak hasad. Terus ini ya ini Abu Hirzi. Kumbang Abu Hirzi kisi-kisina malah ujian ngendang kisi-kisi dulu. Kisi-kisinya dimulai dengan mendoakan sahabat. Mendoakan sahabat Nabi. Doanya dimulai dengan mendoakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nemanda itu masih Abu Mikdad. Dia mandaita Abu Sayyab.
Nangka aja nah. Allahumma a'inni Terus nangka aja nah. Lah, ini jawabu doa sebelum salam. Apa doa anta kate nalindungin nita si Allah lengan hasad. Ya ke doa sebelum salam nono ja. Hah, apa doanya para jamaah? Kah, dalam surat Al-Hasyr Ustaz. Apa doanya? Itu pandangan mata yang hasad. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu doanya para jamaah. Dimulai dengan mendoakan para sahabat dulu. Kemudian apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati kami ada rasa iri hati, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Nah ini dia, agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari hasad. Dan juga termasuk doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min syarri aini hasidin. Mohon perlindungan kepada Engkau wahai Allah dari pandangan mata orang-orang yang hasad. Taib. Bahasan para jamaah ini. Taib terakhir kalau gitu. Yang kelima, al-isti'adzatu min syarri syayatinil jinni wal ins. Memohon perlindungan dari keburukan setan jin dan manusia. Itu dalam surat An-Nas. Makanya Allah sifati dia dengan min syarril waswasil khannas. Apa artinya? Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ibnu Abbas punya ucapan yang indah para jamaah ketika menjelaskan ini. Lihat kata Ibnu Abbas, ma min mauludin illa yuladu ala qalbihil waswas. Tidak ada anak yang lahir kecuali dilahirkan di dalam hatinya ada setan yang selalu membisiki. Kalian tawah sugul wahara setan apa? Tukang goda para jamaah ini. Fa iza aqala fa dzakarallah khanas. Apabila manusia itu sadar berzikir kepada Allah, setan itu akan lari dan bersembuh. Fa idza ghafala waswasa. Kalau manusia itu lalai kata Ibnu Abbas, datanglah dia akan menggoda. Makanya para ulama menyebutkan ada 3 obat godaan setan. 1, al-iktsaru min zikrillah, perbanyak zikir. Ini pertama. Yang kedua, memperbanyak isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Duit baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ini. Yang ketiga, mukhalafatuhu kata para ulama, wal azmu ala isyanihi. Dia berusaha melawannya dan bertekad untuk menentangnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jizzi dalam kitabnya At-Tashil. 3, banyak zikir, banyak mohon perlindungan kepada Allah, berusaha dilawan. Silakan kita azan dulu.
Sunnatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ma ba'd. Sila ke saya. La tauhid rububiyah semesta alam Allah itu. Terus. Nah, apakah dia itu Tuhan atau Padegomba atau orang mati yang pernah di semesta alam itu? Mohon penjelasan. Sebenarnya jelasan itu ini para jamaah. Sebenarnya jari penjelasan ini mampu ibu katawan. Tauhid rububiyah itu kata Bu saya, Allah yang memiliki dan yang mengatur alam semesta. Ya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan katanya. Pade, tetumbuhan, selepuk. Jadi wah syarah jelas ini. Itulah jelasan Abu. Ya. Jadi tauhid rububiyah itu adalah ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatannya, mengesayang Allah dengan pegawaian Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan, mematikan, menciptakan, ya, mengatur, memasukkan ke dalam surga, mengeluarkan dari surga, mengeluarkan dari api neraka, masukkan ke api neraka, urusan takdir dan yang lainnya. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Jelas sahabu? Jelas. Lanjut kah? Lanjut tapi. Assalamualaikum dengan ini. Terus. Nah, apakah orang kedok tulinya kalau lulus yang ini? La ilaha illallah. Jadi bagaimana orang yang kita bagaimana orang yang kita mengucapkan salam kepada dia? Dia tuli. Bagaimana ya pertanyaan ini para jamaah? Teman-teman lompok-lompok loron ketuanan ini. Bagaimana kita mengucapkan salam kepada orang yang tuli? Ya, karena dia tuli tidak mendengar, dia punya uzur, ya, sertai dengan isyarat agar dia faham. Tapi kalau memang tidak paham juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi dari kadar kemampuannya. Jelas Abu? Jelas. Nah, wallahu taala ala wa alam. Niki dulu. Kita menjaga diri dan keluarga kita secara gampang, seperti
memasukkan sesuatu di dalam dompet dan kalau di rumah menggantungkan sesuatu di atas pintu. Bagaimana itu? Melindungi diri dengan memasukkan sesuatu ke dalam dompet atau digantung di atas rumah. Ini adalah, kalau itu isinya mantra-mantra rajah-rajah yang dijadikan azimat, adalah kesyirikan. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, tapi sekarang itu kebanyakan. Ya, nah makanya Nabi mengatakan ta'allaqa. Maka oleh karena itu, ya ini adalah sebuah bentuk kesyirikan. Nabi tidak pernah mengajarkan kita dengan cara seperti itu. Nabi ajarkan kita doa ketika keluar rumah, ketika masuk rumah ajarkan kita doa, naik kendaraan diajarkan kita doa, pagi hari diajarkan zikir dan doa. Untuk apa? Itu azimatnya sebenarnya, bukan azimat yang tidak ada tuntunannya, yang tidak disyariatkan. Itu sebab-sebab yang tidak syar'i, bahkan menyelisihi syariat. Sekarang apalagi pakai foto kadang-kadang. Iya. Iya, pakai foto pada zaman. La ilaha illallah. Maka ini akibat krisis tauhid. Nah, Allah taala a'lam. Siapa Kadus? Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apakah bisa anak itu akan terkena penyakit ain dengan memajang foto? Ya sangat bisa. Lewat foto dan yang lainnya. Dan subhanallah, saking bahayanya ain ini, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Walau kana kullu syai'in, walau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqathul ain. Jikalau ada sekiranya sesuatu yang bisa mendahului takdir, penyakit ain inilah yang akan mendahului takdir. Saking cepatnya orang kena. Makanya Nabi SAW memerintahkan Aisyah, karena Rasulullah SAW, kata Aisyah, ya'muruni an astarqiya minal ain. Nabi SAW memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan diri dari penyakit ain. Ya. Apalagi dilihat, bahkan sekarang kemarin yang lihat video di sebuah media sosial, ada orang yang gagah, tapi banyak orang melihatnya lupa membaca Masya Allah, lupa membaca Allahumma barik. Ya, akhirnya jadi semula gagah, kurus, terus mukanya tinggal tulang aja. Kemudian juga anak kecil. Anak kecil ini anaknya luar biasa gagahnya, tampannya. Karena penyakit ain tersebar di media sosial, ya, apa yang terjadi para jamaah? Ya, anak itu langsung lumpuh total. Ya, tidak bisa berjalan, hanya bisa didorong dengan penyakit dengan apa? Kursi roda saja. Dan perhatikan para jamaah, ada kaidah yang disebutkan oleh ulama al-Lajnah Daimah ini. Ya. Ketika menyebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad apabila dia mendengki. Apa kata ulama al-Lajnah Daimah? Fakullu a'inin hasidun wa laisa kullu hasidin a'inan. Setiap orang yang menyebabkan penyakit ain dengan pandangannya pasti hasad. Setiap orang yang menyebabkan penyakit ain dengan pandangannya pasti dia hasad.
Dan tidak semua orang yang hasad menimbulkan ain. Belum tentu. Nah, ini kaidah. Wallahu taala ala wa alam. Makanya dahulu sahabat ada namanya Sahal ibn Hunayf. Ini sahabat yang Masya Allah kulitnya putih bersih. Apa bahasa antara? Pokoknya bagus kah awaknya, kulitnya bagus. Akan itulah gagah-gagah halu pada jamaah ngeni-ngeni bekah. Bareh bayana kita itu dengan la ilaha illallah. Ini seketika dia langsung pingsan para jamaah. Makanya Nabi tegur sahabat yang melihatnya itu. Kenapa kalian membunuh saudara kalian? Ala barakta. Kenapa engkau tidak mendoakan dengan membaca Allahumma barik? Ya. Doakan keberkahan. Makanya di antara obatnya itu disuruh kalau dia tahu orang yang memandang dengan mata ain itu, hendaklah dia wudhu kemudian dimandikan kepada orang terkena pandangan jahat itu. Nasallahu salamul afiyah. Ya. Abu Hirzi. Tulak. Alhamdulillah pagi lancar. Inilah. Sore itu start. Sore kan baik kalau jelas goyang. Jadi pertanyaan ini kirang ranu sore yang petang. Kirang para ulama mentafsirkan sang tidak hadir waktu ini Nurwana pas membahas kitab ini. Para ulama kita mentafsirkan hina tumsuna wa fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kemudian apa kata Allah? Subhanallahi bukratan wa asila. Nah, para ulama mentafsirkan ayat ini bukratan itu selesai salat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian wasila dari semenjak selesai salat asar sampai terbenamnya matahari, itu waktunya. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan waktu paling utama zikir pagi dan petang itu adalah selesai subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Kemudian zikir petang itu selesai asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Kemudian apabila tidak ada kesibukan, boleh dibaca selesai maghrib, itu batasannya sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jelas Abu? Wallahu taala ala wa alam. Taib kira-kira demikian kajian kita pada kesempatan malam niki. Pertemuan berikutnya di Masjid Sunnah di Bulampit Timur insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.